Selamat berjumpa lagi rekan-rekan, teman-teman di kanal YouTube Bambang Trim. Kali ini saya membawakan episode kelima dari bahasa basi Bambang Trim, yaitu berkenalan dengan profesi agen penerbitan atau di dalam bahasa Inggris sering disebut literary agent. Literary agent ini profesi yang kurang populer di Indonesia. Karena itu kita mari mencari tahu apa dan bagaimana profesi agen penerbitan ini. Di beberapa buku lawas, contohnya buku Pak Hasan Pambudi tentang penerbitan buku, agen penerbitan ini atau literary agent ini dipadankan dengan agen sastra. Jadi kalau nanti rekan-rekan menemukan istilah agen sastra itu merujuk pada makna yang sama dari literary agent. Nah, umumnya yang menjadi agen penerbitan ini adalah para editor atau orang yang sudah lama berkecimpung di dunia penerbitan buku. Nah, editor ini kan yang paling tahu tentang seluk-beluk naskah ya. Terutama mereka sudah menajamkan insting atau intuisi dalam penerbitan sehingga mereka dapat melihat potensi dari sebuah naskah ataupun dari sebuah penerbit. Jadi ada dua jenis literary agent atau agen penerbitan. Yang pertama mereka mewakili penulis untuk meloloskan naskahnya ke penerbit-penerbit mayor. Dan satu lagi mereka mewakili penerbit untuk menjual hak cipta terjemahan atau copyright ke penerbit asing. Ya. Ini contoh kasus saja, ya, bagaimana seorang wakil atau agen penulis ini berusaha mengabulkan sebuah naskah untuk diterbitkan. Mereka menyiapkan presentasi, kemudian mereka nanti bernegosiasi dengan penerbitnya. Nah, contoh kasus itu naskah Harry Potter yang awalnya ditolak oleh beberapa penerbit karena dianggap aneh naskah ini, ya tidak mungkin laku gitu. J.K. Rowling tidak putus asa, kemudian dia bekerja sama dengan literary agent. Nah, agen penerbitannya ini membawa naskah ini kepada penerbit Bloomsbury, ya, yang editornya dikenal sangat bertangan dingin. Nama editornya itu Barry Cunningham. Jadi akhirnya naskah Harry Potter ini diterbitkan Bloomsbury, kemudian setelah meledak diakuisisi oleh penerbit besar yang merupakan induk perusahaan dari Bloomsbury, yaitu Scholastic di Inggris. Jadi ini salah satu contoh peran agen itu yang tadinya naskah ditolak-tolak, kemudian agen itu mampu membuat naskah itu menjadi diterima gitu ya dengan segala kelebihan. Jadi seorang agen ini kadang-kadang melihat juga kelemahan naskah dari seorang penulis, kemudian dia perbaiki gitu. Dia melakukan brainstorming gitu ya, melakukan diskusi dengan penulisnya, ini loh lebih baik begini dan begitu ya. Jadi karena dia sudah berpengalaman di dunia penerbitan. Nah, kita lanjutkan nih. Agen penerbitan yang bekerja untuk penulis itu bagaimana cara dia mendapatkan honor? Biasanya dia mendapatkan imbalan dari pembagian royalti. Jadi apakah dari 10% royalti itu dia dapat 2% gitu ya, 3% itu bergantung negosiasi dengan penulis ya. Jadi nanti mereka yang juga menjadi penghubung negosiasi antara penulis dengan penerbit gitu ya. Mereka ada di tengah-tengah, membantu lah gitu. Ini sama dengan kayak manajer artis lah dalam dunia hiburan ya. Nah, agen penerbit bekerja untuk beberapa penulis yang memerlukan jasa mereka. Jadi boleh jadi satu agen itu dia memiliki beberapa talenta penulis ya. Jadi juga mereka ini berfungsi kadang-kadang penerbit itu bertanya kepada mereka, ada nggak penulis, ada nggak naskah yang dapat diajukan gitu. Nah ini contoh dari kerja seorang agen penerbitan. Ya. Untuk di Indonesia, iklim perbukuannya memang tidak mendorong munculnya profesi literary agent seperti negara-negara yang lebih maju perbukuannya. Ya. Jadi kita lihat di Indonesia lebih banyak munculnya perantara naskah saja, ya dari misalnya jasa penerbitan atau book packager gitu ya. Kalau agen penerbitan itu jarang, hanya dilakoni segelintir orang di Indonesia dan umumnya mereka bekerja mewakili penerbit. Jadi literary agent di Indonesia itu banyaknya ke penerbit, bukan ke penulis gitu ya. Ya mungkin karena memang nggak ada informasi tentang profesi ini secara jelasnya seperti apa gitu.
Saya kira untuk ke depan mungkin akan muncul juga profesi ini, ya apalagi dilakoni oleh para milenial atau anak-anak generasi Z gitu ya. Nah, jadi yang bekerja untuk penerbit ini ada beberapa, mereka memasarkan hak cipta terjemahan, mereka itu ikut pameran di luar negeri atau mereka juga melalui internet ya, jejaring internet, mereka menghubungi para penerbit asing, kemudian mengageni. Ada juga yang dedikasi untuk satu penerbit, ada juga yang dedikasi untuk beberapa penerbit. Jadi mereka memiliki jejaring penerbit luar negeri atau penerbit lokal, ya, jika berlaku sebaliknya. Jadi ada yang, kalau di sini saya mengenal di Indonesia Pak Nung Atasano. Nah, Pak Nung ini tipikal yang sama tadi. Beliau mantan editorial atau manajer penerbit di Gramedia. Kemudian setelah pensiun beliau menjadi literary agent. Ya, beliau menjalankan sebuah perusahaan namanya Borobudur Agensi, itu milik IKP, dan dia menawarkan copyright dari penerbit Indonesia ke luar negeri. Gitu. Nah, satu lagi yang saya kenal ada namanya Pak Santo Manurung, memiliki perusahaan namanya Maxima Agensi ya. Maxima Agensi ini berbeda, terbalik. Dia mengageni penerbit-penerbit asing yang menjual copyrightnya untuk penerbit Indonesia. Jadi kalau mau cari buku asing gitu yang bagus gitu ya, tinggal menghubungi Pak Santo gitu. Oh ada listnya nggak? Dia memberikan. Nah Pak Santo ini mendapatkan fee dari penerbit asing tadi. Jadi dari advance fee dia dapat, advance fee itu uang muka terjemahan yang itu biasa lazim terjadi. Dia mendapatkan presentasi dari situ. Ya. Jadi modal seorang agen penerbitan itu adalah jejaring. Ya, terutama para editor. Kalau dia mengageni penulis, dia harus punya membangun jejaring dengan para editor, kenal gitu ya. Dan tentu kemampuan berkomunikasi yang sangat baik serta pengetahuan penerbitan yang mumpuni karena akan banyak pertanyaan dari penulis dan dia juga akan diuji oleh para penerbit. Jadi umumnya tadi saya sebutkan agen penerbitan itu memang para editor yang lebih tahu seluk-beluk naskah. Jadi mereka sudah tahu tuh tanda-tanda isyarat naskah ini bakal sukses gitu. Karena intuisi dan instingnya yang tajam. Gitu ya. Nah, dengan terbatasnya pengetahuan dan wawasan para penulis soal hak cipta dan penerbitan buku, posisi seorang agen penerbitan ini menjadi sangat strategis untuk membantu mereka. Jadi biasanya agen penerbitan muncul dalam kegiatan pameran buku atau bursa naskah, pameran buku internasional. Para agen ini berkeliaran. Nah, saya juga punya pengalaman di Frankfurt Book Fair itu untuk mencari hak cipta terjemahan. Ada mentor saya namanya Mr. Erwin almarhum, ya. Beliau sudah meninggal. Beliau orang Belgia yang kemudian menetap di Indonesia gitu, dan bekerja di tiga serangkai. Ya, jadi waktu ke Frankfurt tahun berapa itu saya lupa, sekitar 2009 atau 2010 ya, 2010 saya kira. Saya berdua dengan beliau ke Frankfurt dan bagaimana saya melihat beliau negosiasi gitu. Nah, kalau ini kita bukan agen penerbitan, tapi kita mewakili penerbit. Tapi cara kerjanya seperti agen penerbitan. Negosiasi copyright, negosiasi royaltinya, sama negosiasi advance fee-nya. Jadi waktu itu saya juga penentu, ya karena saya GM-nya di situ, saya penentu apakah buku itu diambil atau tidak gitu. Nah, saya melihat dulu presentasinya dan dari marketing yang ada di booth-booth itu, saya kira juga jangan-jangan yang ada di booth itu adalah literary agentnya penerbit gitu. Karena kan mereka menjual copyright. Jadi di Frankfurt Book Fair itu hanya ada transaksi copyright gitu. Bukan transaksi jual beli buku, itu nanti di akhir pameran baru buku-buku yang tidak dibawa dijual gitu. Tapi umumnya adalah transaksi copyright. Nah disitulah berkeliaran para agen penerbitan ini. Ya. Ya, jadi seorang agen penerbitan itu dapat diibaratkan tadi saya sebutkan manajer artis, selebritas. Ya, penulis cukup tahu beres naskahnya diterbitkan oleh penerbit. Ini tahu beres saja. Semuanya diatur oleh si literary agent ini. Ya. Jadi perjanjian penerbitannya walaupun itu nanti ditandatangani oleh penulis, tapi negosiasinya dilakukan oleh si agen penerbitan ini. Ya. Jadi agen penerbitan yang baik kita dapat melihat bahwa dia menguasai teknik presentasi,
dia menguasai negosiasi dan dia menguasai diplomasi. Pendeknya dia menguasai komunikasi dengan baik gitu ya. Ya. Nah, apakah rekan-rekan teman-teman berminat menjadi agen penerbitan? Ini suatu saat juga profesi ini akan berkembang walaupun sekarang ini hanya ditekuni segelintir orang. Memang sayangnya sekolah atau kursusnya nggak ada pelatihan literary agent saya temukan gitu ya, belum ada ya. Tapi Anda dapat belajar sendiri dan menggali pengalaman dari para senior ya. Tapi tadi kalau mau lebih lebih bagus lagi Anda berpengalaman dulu di industri penerbitan perbukuan sebagai editor. Demikian rekan-rekan semua materi hari ini ya yang saya sampaikan, materi kali ini tentang agen penerbitan di kanal YouTube Bambang Trim. Silahkan Anda subscribe untuk mendapatkan materi-materi lainnya tentang dunia perbukuan yang unik ini, tentang rimba penerbitan buku yang unik ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.